Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dylan dan saya. Oke, jadi untuk video kali ini saya di sini akan bahas tentang stabilizer rantai di motor remaking. Jadi ini pendapat saya sendiri ya. Jadi kalian bisa dengerin atau enggak terserah kalian. Ini cuman pendapat saya sendiri. Jadi waktu pas saya pasang tadi, pas awal video saya, ya bukan video yang ini video kayak review, tapi sebelumnya saya pengen masang ini, saya buat video tetapi tidak sinkron. Jadi masalahnya itu kalau misalnya untuk di motor making ini bagian stabilizernya atau bagian rodanya ini tidak sesuai dengan rantainya. Jadi dia nggak sinkron ya. Misalnya nih, ini penyetabilnya atau stabilizer rantainya, ini rantainya. Jadi posisinya seperti ini. Seharusnya kan seperti ini. Jadi dia lurus gitu. Nah kalau misalnya lurus, kalau misalnya dibawa kecepatan tinggi itu akan stabil. Dan kalau misalnya posisinya agak mereng, ini akan mengalami masalah. Nah ini masalahnya seperti ini punya saya. Dia somplak. Ya ini kena bagian sininya. Jadi ini kurang sempurna di motor remaking. Sempat saya majuin ke depan bagian sini, terus saya putar lagi, itu masih berkendala. Jadi untuk di motor remaking atau motor-motor yang ada bagian sininya nih, ini kan ada tonjolannya nih. Beda seperti motor-motor yang menggunakan sok belakang 2 atau yang bukan monosok. Kalau monosok kan satu sok. Itu biasanya kalau monosok bagian armnya lebih tebal. Jadi kalau misalnya kita pasang, itu biasanya bagian armnya bentuknya agak oval ya. Enggak sih, enggak oval ya, agak nekuk banget. Jadi kalau misalnya kita pasang, dia enggak sinkron dengan rantainya. Tapi berbeda dengan motor-motor bebek lainnya, karena ban belakangnya itu terkadang seringnya motor bebek zaman dulu itu kecil. Dan untuk motor bebek punya saya, ini motor remaking, itu bannya gede. Jadi velgnya juga gede, armnya itu digedein. Jadi kalau misalnya kita pasang di rantainya itu agak ya nggak lurus gitu, nggak sejajar dengan bagian ininya. Jadi kalau misalnya kita pasang bagian stabilizernya itu ya harus menyesuaikan dengan benar-benar ekstra. Jadi banyak penyesuaian kalau misalnya kalian pengen pasang stabilizer ini di motor remaking atau motor-motor yang menggunakan ban gede dan menggunakan monosok. Itu biasanya pembutuhan penyesuaiannya itu agak ekstra ya untuk motor kalian yang seperti itu. Mohon maaf ini agak rame ya karena udah sore, banyak anak-anak. Jadi seperti itu. Saran saya sih kalau misalnya kalian pengen pasang ini buat motor-motor zaman dulu yang bannya itu kecil atau pelek ukurannya itu kecil, armnya itu masih lurus, itu masih bisa dipakai di motor kalian. Tapi untuk motor-motor zaman sekarang yang ukuran bannya agak besar, itu penyesuaian di motor kalian itu agak susah. Itu pendapat saya. Kalau misalnya kalian pengen beli ini, saya saranin sih kalian lihat dulu motor kalian itu motor apa, baru kalian beli. Dan kerugian lainnya, kalau misalnya kita pasang ini, itu dia akan lecet bagian armnya. Nah kalian harus siap-siap kalau misalnya kalian beli stabilizer rantai ini, harus siap armnya itu rusak atau ya lecet gitulah ya intinya. Sebenarnya bisa diatasi dengan cara dikasih alas bagian sininya, tapi itu agak sulit karena nanti agak licin ya mungkin ya. Jadi kalian bisa akalin sendiri aja, tapi saya saranin sih nggak usah. Kalian bisa cara ngatasin yang lain juga masih bisa. Seperti kalau misalnya motor kalian itu karena sering kendor ya rantainya, kalian bisa cari aja pengunci bagian sininya itu lebih bagus gitu ya. Jadi seperti itu lebih bagus, dan nanti kalian bisa ya lebih enak daripada kalian menggunakan stabilizer rantai seperti ini. Dan kalau misalnya kita pakai juga, menurut saya sih ada beban sedikit, tapi nggak terlalu banyak, ngurangin mungkin 1 atau 2 rpm, nggak terlalu tinggi banget, tapi masih bisa stabil kalau misalnya memang benar-benar tepat di motor kalian. Oke, jadi itu aja sih menurut saya sedikit pendapat saya tentang stabilizer rantai ini. Kalian bisa
menanggapinya dengan enjoy atau kalian memang benar-benar ya bodo amat gitu ya, terserah kalian. Kalau misalnya ini membantu ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak usah. Dan satu lagi, masalah seperti ini di stabilizer rantai yang sering lepas bagian sininya itu bagian penguncinya ini. Nah ini penguncinya harus ditekuk. Jadi kalian akalin aja bagian pengunci ini lebih besar atau kalian tekuk paten gitu. Bagian ininya nih kalian tekuk. Ini kan masih lurus, kita tekuk. Nah itu aja. Kalau misalnya kalian pengen beli ini untuk motor-motor yang bebek zaman dulu ya, ya nggak zaman dulu sih, kayak Jupiter dan lain-lain lah ya, itu masih bisa. Oke, itu aja dari saya. Mungkin ada saran-saran dari kalian bisa komen aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.